Halo semua, perkenalkan nama saya Indi Yuwana, saya masih sustain dengan jurusan Manajemen Perhotelan dengan NIM 2210302076. Saya di sini akan membawakan presentasi dengan judul Makhluk Hidup dalam Ekosistem Alami. Yang saya akan bahas pada kali ini ada dua macam, yaitu macam-macam bentuk pola kehidupan dan aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Yang pertama, pengertian pola kehidupan. Pola kehidupan adalah kebiasaan dalam suatu kehidupan. Pola kehidupan dapat dinilai dari cara manusia mencari kebutuhannya. Seperti contoh, dalam suatu desa terdapat pola kehidupan kasta, di mana masih ada masyarakat yang membedakan nilai antara orang kaya dengan orang miskin. Kedudukan masyarakat kalangan keluarga kerajaan dengan masyarakat biasa. Macam-macam pola kehidupan. Makhluk hidup dengan lingkungan tertentu membentuk pola kehidupan yang khas, sehingga ditemukan berbagai pola kehidupan dengan kekhasan masing-masing. Adanya perbedaan lingkungan menyebabkan timbulnya berbagai pola kehidupan. Pola kehidupan dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama pola kehidupan di darat, yang kedua pola kehidupan di air, yang ketiga pola kehidupan yang khas. Pola kehidupan di darat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola kehidupan di darat antara lain keadaan tanah, suhu, angin, kelembapan udara, curah hujan, pancaran sinar matahari. Pola kehidupan di darat dapat mengalami perubahan menurut musim. Misal, pada waktu musim hujan, kelembapan udara cukup tinggi, tanah basah, ketumbuhan hidup subur, dan pada waktu musim kemarau, kelembapan udara menurun. Tumbuhan sebagian pun mati. Yang kedua, pola kehidupan di air. Lingkungan hidup di air dapat dibedakan menjadi lingkungan air tawar, yaitu sungai, rawa, kolam, parit. Yang kedua ada lingkungan air asin, yaitu laut. Yang ketiga, lingkungan air payau, danau air tawar. Faktor yang penting dalam kehidupan air adalah sifat-sifat air itu sendiri. Misalnya, air sebagai zat perantara tembus cahaya. Lalu, air sebagai zat larut, larutnya dalam berbagai macam zat. Pola kehidupan di air akibat cahaya matahari. Lingkungan air yang tebus, cahaya matahari mengakibatkan tumbuhan hijau sebagai produsen dapat mengadakan proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan zat makanan yang berguna bagi tumbuhan, air, dan merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya dalam air. Lingkungan air yang tidak tembus cahaya matahari merupakan daerah yang tidak ada produsen, sehingga hewan yang hidup adalah pemangsa dan pengurai yang mendapat makanan dari bahan-bahan yang mengendap di dasarnya. Dalam kehidupan air, berlangsung perpindahan energi dari sinar matahari ke tumbuhan air ke konsumen. Pola kehidupan di air akibat zat-zat pelarut. Limbah-limbah industri yang terlarut dalam air dapat mengakibatkan produsen dalam air tidak berkembang, sehingga ikan-ikan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Pemupukan sering dilakukan pada kolam ikan agar air sebagai produsen tumbuh subur, sehingga makhluk hidup di dalam air tidak kekurangan makanan. Pola kehidupan air akibat gaya tekan ke atas. Karena adanya tekan ke atas oleh air belainan pada makanan ke dalam air, maka hewan yang hidup di daerah dasar belainan jenis dengan yang hidup di daerah permukaan. Pola kehidupan yang khas. Bentuk-bentuk pola kehidupan yang khas. Hubungan timbal balik antara komponen-komponen dalam suatu ekosistem merupakan pola kehidupan dalam suatu komunitas. Pola kehidupan yang khas terbagi atas 1. Simbiosisme. Simbiosisme adalah cara hidup bersama antara dua makhluk hidup atau yang berbeda dalam hubungan yang erat di antara mereka. Jenis-jenis simbiosisme yaitu pertama ada mutualisme, adalah cara hidup bersama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Misalnya, kupu-kupu dengan bunga, badak dengan jenis burung, dan lain-lain. Yang kedua ada parasitisme. Parasitisme adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda. Yang satu mendapatkan keuntungan, dan yang lainnya dirugikan. Misalnya, benalu dengan pohon inang, tali putri dengan tumbuhan inang, kutu buah dengan tumbuhan inang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda. Yang satu diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak dirugikan. Misalnya ikan hiu dengan ikan remosa. Kedua ada tumbuhan paku dengan pohon yang tinggi, dan lain-lain. Yang kedua ada antibiosis. Antibiosis
atau antisimbiosis adalah persekutuan hidup antara dua jenis makhluk hidup. Yang satu menghambat kehidupan makhluk hidup lainnya. Misalnya, penisilium dengan jamur dan bakteri, tentu penisilium dapat menghasilkan penisilin atau sejenis antibiotik dan menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri tertentu. Macam-macam antibiotika yang dihasilkan dari pola kehidupan sebagai antibiosis, antara lain penisilin, streptomycin, kloromycin, andreomycin, teramisin, dan tetraxilin. Semua makhluk hidup yang ada di alam tidak dapat hidup sendiri. Mereka harus berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Pola interaksi yang terjadi antara makhluk hidup tidak secara langsung secara acak, tapi memiliki keteraturan. Yang kedua materi saya adalah aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Pengertian aliran energi. Aliran energi adalah rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya, yang dimulai dari sinar matahari, lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen primer atau herbivora, berpindah lagi ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora, hingga sampai ke saproba. Aliran energi juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Aliran energi pada ekosistem. Aliran energi yang terjadi pada peristiwa ekosistem sebenarnya hampir sama, hanya saja organisme-organisme yang di dalamnya dapat membedakannya. Beberapa contoh aliran energi pada ekosistem yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekosistem yang terjadi di darat. Lajurnya yaitu matahari, sayur-sayuran seperti sawi, bayam, kubis, lalu ke ulat sebagai trofik tingkatan kedua, lalu ke burung pipit tingkatan ketiga, dan elang sebagai trofik tingkatan keempat. Yang kedua ada matahari sebagai sumber energi, yang kedua buah-buahan, lalu ke manusia. Lalu ketiga ada matahari, lalu ke rumput atau tanaman liar lainnya, lalu ke ulat, lalu ayam sebagai trofik ketiga, dan musang sebagai trofik keempat. Yang terakhir matahari ke tanaman padi, lalu ke belalang atau serangga, lalu ke ayam, lalu ke ular atau pemangsa lain sebagai trofik keempat. Ekosistem yang terjadi di perairan. Beberapa ekosistem yang termasuk dalam ekosistem perairan ialah ekosistem sungai, rawa, laut, danau, serta ekosistem yang terjadi di lingkungan atau wilayah air. Pada ekosistem perairan, ekosistem yang terjadi sedikit berbeda dari ekosistem yang terjadi pada daratan. Organisme autotrof hadir dalam ekosistem di perairan. Organisme autotrof merupakan fitoplankton serta ganggang yang hidup di perairan. Fitoplankton merupakan salah satu jenis dari plankton yang mampu berfotosintesis. Berikut adalah contohnya. Dari matahari ke fitoplankton, lalu ke siput, lalu ke ikan yang lebih besar seperti hiu. Yang kedua matahari, fitoplankton, ke ikan, lalu ke pemangsa yang lebih besar seperti anjing laut. Lalu pemangsa lainnya yang lebih besar lagi seperti paus pembunuh. Yang ketiga matahari, fitoplankton, udang-udangan, lalu burung pemakan udang. Yang terakhir fitoplankton, zooplankton, dan paus. Yang terakhir, aliran energi pada ekosistem terjadi dalam rantai makanan, yaitu perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam bentuk zat makanan, dan terjadi saat suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lain. Makanan ini akan digunakan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi melalui metabolisme. Aliran energi ini dimulai dari tanaman yang bersifat autotrof atau menghasilkan sendiri sumber energi dengan bantuan dari sinar matahari. Pada rantai makanan terjadi perpindahan atau aliran energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup pemakan atau predator. Energi berawal dari dihasilkan oleh padi yang sebagai tanaman bersifat autotrof. Organisme atau makhluk hidup autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Proses pembuatan makanan ini
dilakukan melalui fotosintesis yang mengubah karbon dioksida atau CO2 dan air H2O menjadi zat gula C6H12O206 dan oksigen O2. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang materinya. Sekian dan terima kasih.